untuk menyatakan berhenti. Akhirnya kita harus berusaha gimana kita harus menyiapkan kurikulum, menyiapkan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan zaman. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di era disrupsi digital dan ledakan informasi, ilmu komunikasi menjadi salah satu bidang studi yang paling dinamis dan strategis. Tidak hanya berkembang di ruang akademik, sebagai disiplin interdisipliner, komunikasi kini menjadi tulang punggung dalam berbagai sektor industri. Pergeseran dari komunikasi tradisional ke komunikasi digital, dari media massa ke media sosial, menuntut kampus dan dunia kerja untuk terus beradaptasi. Tentunya universitas dituntut menghadirkan kurikulum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman, sementara dunia kerja juga membuka peluang baru bagi profesi-profesi komunikasi yang dulunya tidak terbayangkan. Maka untuk itu penting untuk memahami bagaimana ilmu komunikasi dan cabang-cabang turunannya terus bertransformasi, baik dalam konsep, pendekatan hingga praktik profesionalnya di lapangan. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami di studio dengan Pak Danis. Beliau merupakan salah satu pengajar di Institut Kwi Kian Gi. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung dengan kami hari ini di studio. Sama-sama Mbak Naura. Oke, baik Pak Danis. Nah, sebelum lebih jauh untuk pertama ya Pak ya, saya ingin menanyakan sebenarnya bagaimana arah perkembangan komunikasi di masa depan, terutama dalam konteks digitalisasi yang semakin cepat hari ini Pak. Perkembangan ilmu komunikasi itu betul-betul luar biasa ya. Bahkan beberapa hal itu tidak kita bayangkan sebelumnya dengan adanya era digitalisasi. Betul. Masuknya AI sehingga betul-betul membuat dunia komunikasi itu menjadi sangat-sangat dinamis, sangat-sangat praktis, sangat-sangat murah. Betul. Tetapi implikasinya adalah begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya harus minggir, digeser oleh aplikasi tadi. Betul. Ya, semua serba otomatisasi. Nah, betul-betul menjadi pemikiran kami ya di institusi, terutama secara khusus di Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi. Itu betul-betul menjadi perhatian kami. Nah, akhirnya kita harus berusaha gimana kita harus menyiapkan kurikulum, menyiapkan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan zaman. Betul. Ya. Di sana butuh orang-orang yang betul-betul siap kerja, Mbak. Dari berbagai bidang, berbagai aspek. Apakah itu mengajarkan secara teknis, operasional, perangkat, hardware maupun software di dalam dunia komunikasi, termasuk di dalamnya bagaimana si mahasiswa itu nanti mampu melakukan penelitian, melakukan riset sebagai dukungan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia kerjakan. Itulah dinamika yang begitu luar biasa yang kita harus selalu mengantisipasi Mbak Nora. Betul. Gitu. Iya, jadinya tentu harus ada adaptasi yang lebih yang dilakukan oleh institusi ya Pak ya, khususnya di kampus misalnya seperti itu. Nah, tapi Pak untuk saat ini ya Pak, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi masyarakat ya menurut Bapak dalam menavigasi komunikasi lintas platform dan budaya tentunya di masa depan nanti Pak? Yang menjadi tantangan itu adalah bahwa pengajaran yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman di industri. Sering kali terlambat. Memang ada pepatah bahwa dunia pendidikan selalu kalah cepat dengan dunia industri. Itu selalu kan itu. Tetapi kami yang ada di dalamnya tidak mau itu terjadi. Nah, yang terjadi adalah bahwa keterlambatan penyesuaian kurikulum ini akan berdampak sangat luas.
Oke, Pak. Begitu banyak orang yang akhirnya sulit cari kerja, itu menjadi implikasinya di situ. Terus begitu banyak orang tidak siap untuk menjadi entrepreneur, dikomunikasikan juga bisa menjadi entrepreneur juga. Iya, lintas disiplin kan banyak. Betul. Nah, itu tantangannya. Nah, esensi dari kurikulum itu seperti apa? Apakah dia cukup mengaplikasikan sisi-sisi kreativitas, ya? Apakah di kurikulum itu cukup menerapkan empati, ya, kepada manusia? Apakah kurikulum itu bisa merangsang intuisi manusia? Karena 3 hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Kreativitas, empati, maupun intuisi. Itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait itu tidak bisa digantikan oleh AI. Apakah ilmu komunikasi itu bisa? Sangat bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Itu yang saya lakukan di Institut Bisnis dan Informasi Kwi Kian Gi IPK AKG, itu yang saya lakukan. Jadi membuat inovasi terkait kurikulum di situ. Baik, Pak. Berarti sebenarnya untuk saat ini udah ada lah ya, Pak, ya, sebenarnya solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Tapi mungkin belum berjalan sepenuhnya aja kali ya, Pak, ya. Dalam proses. Ya. Karena kan setiap perubahan kurikulum itu ada periodenya. Pertama ada periodenya, tidak bisa setiap saat berubah. Karena apa? Itu tadi ada intuisi. Berdasarkan riset kami, ya. Kesimpulan dari sebuah riset sudah jelas, Tapi setelah itu apa? Apakah hanya sebatas itu saja? Tentunya kan kita ada feeling, nggak mungkin deh. Ini nanti bisa ada perubahan ya. Nah, itu kan juga harus kita perhitungkan. Itulah yang kita lakukan, kita adaptasi sehingga kurikulum itu harus dipastikan memang sesuai kebutuhan, Mbak. Gitu. Betul, Pak. Nah, lalu bagaimana peran akademisi ya, Pak, ya, dalam mengantisipasi perubahan pola komunikasi untuk generasi mendatang, Pak? Jadi gini, kebutuhan di industri itu pola-polanya itu sudah jelas. Jadi ketika orang membutuhkan tenaga kerja, dia sudah pasti akan bertanya, kamu bisa apa? Yes, kamu bisa apa? Belajar komunikasi tapi nggak bisa mengkomunikasikan karyanya kan juga percuma kan. Nah, akhirnya karyanya hanya sebatas karya, hanya tampil di media sosial saja. Tidak bisa seperti itu. Nah, maka karya itu harus bisa menjadi senjata, harus menjadi bekal bagi mahasiswa ketika dia harus turun ke industri. Salah satu contoh, Mbak, di prodi ilmu komunikasi IPK Kwi Kian Gi, dari semester 1, luaran dari setiap mata kuliah itu adalah portofolio. Ya. Portofolio itu bisa dibayangkan ada berapa mata kuliah. Artinya dia punya begitu banyak karya. Nah, sekarang industri sedang membutuhkan apa? Nah, passion dari mahasiswa itu akan ketahuan dari pada mata kuliah apa dia akan menonjol. Nah, bisa dilihat dari situ. Ya, bisa dilihat dari situ. Nah, dari situ industri bisa menyesuaikan. Oh, saya butuh ini. Di sini menonjol nih, kita lihat portofolionya. Nah, ketika dia membangun portofolio itu kan dia harus membranding dirinya. Itu adalah bagian dari komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita sebagai brand, sebagai orang yang memang layak untuk dipercaya, layak untuk mengerjakan sesuatu, layak untuk meraih sesuatu. Dan mereka sudah tahu dari portofolio itu, dari media sosial kita. Gitu. Itu dan memang pola-pola komunikasi ini sudah jauh berbeda. Kalau dulu face to face, sekarang sudah melalui media kan. Iya, memang untuk saat ini sih saya beberapa kali juga pengalaman atau dari teman-teman saya juga ya, Pak, yang melamar kerja misalnya gitu, itu juga sudah dilihat dari citra di medsosnya gitu. Di Instagram biasanya gitu dibilang kalau bisa saya minta ya akun Instagramnya gitu. Jadi bisa dilihat dari situ kita orangnya seperti apa. Jadi sudah berubah ya, Pak, ya, trennya sangat berubah. Lalu Pak, kita juga ingin tahu bagaimana tren komunikasi digital membentuk identitas budaya dan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat, Pak. Kita lihat perkembangan tren budaya di sekitar kita ya, terutama kalau kita bicara yang sekarang ini adalah Gen Z.
bagaimana mereka tergila-gila dengan media sosial, bagaimana mereka tergila-gila dengan budaya K-pop, ya kan gitu. Terus kita harus mereview juga, kita harus flashback, bagaimana dengan budaya K-pop itu dibangun. Yes, ketika budaya K-pop dibangun itu tidak lepas dengan namanya media sosial. Betul. Waktu itu memang di Korea lebih maju, lebih duluan kan itu. Nah, kemudian dari situ dia membawa budaya, mengemas budaya mereka di dalam media sosial tadi. Yang di kita itu terlambat. Oke. Di kita terlambat. Iya. Salah satu contoh Mbak, orang bangga ke luar negeri, ya, ke luar negeri, padahal di luar negeri belum tentu memiliki sesuatu yang kita punya. Ya, salah satu contoh, kita jalan ke Singapura, di Singapura nggak ada gunung. Di kita punya, kita mau apapun bisa gitu. Terus kita mau surfing, ya, ke Bali, ke Nias, tidak semua negara punya, itu keunikan. Kita nggak kurang budaya-budaya yang unik, gitu. Dan budaya itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah itu kan kita bisa hidup dari budaya itu. Betul. Contoh di Bali, mereka hidup dari budaya. Pariwisata. Yes. Nah sekarang banyak sekali budaya yang di sekitar kita itu tidak dikemas, tidak dirancang, tidak diolah, tidak disiapkan untuk menghidupi masyarakat. Sehingga merasa orang menggunakan pakaian adat ketinggalan zaman, aneh kan itu. Kolot itu salah satunya gitu. Nah itu kan satu hal yang perlu kita rubah dengan melalui media massa, melalui media sosial, supaya mereka bisa sadar bahwa kita punya nilai. Bangsa Indonesia, Gen Z ini punya nilai, bukan sekedar mengikut. Oke lah, kita suka dengan K-pop nggak apa-apa. Tapi bagaimana K-pop itu bisa bermanfaat bagi Gen Z, bagi saya, bagi kita. Betul. Gitu. Nah, ya kan tadi seperti yang Bapak bilang ya Pak, seharusnya kebudayaan kita itu bisa dikemas dengan adanya digitalisasi ini saat ini. Tapi kenapa hingga saat ini Pak justru hanya tersentralisasi saja gitu? Misalkan hanya di Bali yang maksudnya terlihat budayanya kuat, atau bahkan di Jogja saja yang terlihat budaya Jawanya kuat. Kenapa di daerah lain tidak? Padahal sekarang tren medsos itu sudah banyak sekali gitu Pak. Itu yang pertama adalah stakeholder dari masing-masing wilayah tadi ya, pemerintah wilayah tadi. Kemudian dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau di Jogja dia punya kekuatan sebagai kota pendidikan ya. Nah, kemudian di sana ada Ngarso Dalem, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang memang dia sangat kuat menjaga budaya. Betul. Itu. Ada beberapa hal yang unik di Jogja, misalnya abdi dalam bayarannya sangat kecil, nggak manusiawi gitu kan. Betul, Pak. Tapi orang nggak tahu bahwa itu memang budaya. Tapi di luar itu kan mereka nggak tahu bahwa mereka juga dihargai oleh Sultan secara manusiawi. Tampilan budaya tetap nggak ada perubahan. Ternyata hanya 5.000 lah katakanlah itu sebulan gitu. Di luar itu kan ada, tetapi memang tidak dimunculkan. Itu di luar budaya. Betul. Itu adalah sisi-sisi kemanusiaan yang memang sengaja tidak dimunculkan karena kita yang ditampilkan di budaya tadi adalah kebudayaan itu sendiri. Gitu. Di luar itu adalah sisi kemanusiaan yang memang harus ada penghargaan, harus ada penyesuaian. Gitu. Betul, di Bali pun juga begitu. Ketika katakanlah ini, ketika orang membangun rumah, pagarnya itu pasti nuansanya identik sama, ya, ada sama, khasnya, Pak. Ada khasnya. Nah di Jogja itu belum bisa seperti Bali, ya karena udah terlanjur banyak pendatang kan, apalagi di Jogja sebagai kota pendidikan itu dari mana saja bisa, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri sehingga tidak seragam. No problem, itu adalah keindahan budaya. Nah sedangkan di daerah lain itu belum sampai ke situ. Pemerintah sudah mengatakan kita kembangkan budaya kita, tapi masyarakatnya belum seperti itu, belum sejalan kan itu. Terus masyarakatnya juga tahu gimana sih caranya saya mempopulerkan budaya saya gitu. Misalnya contoh kembali ke Jogja kemarin kan ada flash mob, tarian di jalan kan itu kan. Nah itu kan menarik sekali. Nah itu bisa dilakukan oleh semua wilayah di Indonesia, semua bisa. Itu ada tarian dari Kalimantan,
kita bikin pas ada konsepnya event kita bisa gitu. Dan itu umum, dan konsep yang di Jogja itu sebenarnya bukan konsep yang pertama. Iya, betul. Di luar sudah ada flash mob model kayak gitu. Tetapi kan ini menjadi satu hal yang sangat powerful untuk mempromosikan budaya di sana. Nah, memang harus ada dukungan dari pusat juga. Ya, alasan kenapa orang ke luar negeri karena tiketnya lebih murah kan. Justru lebih murah ya, Pak. Kita ke Raja Ampat ampun dah kan gitu. Salah satu contoh kan. Iya, betul. Kita ke Raja Ampat keluar kita bisa kemana-mana. Itu salah satu contoh. Nah, itu kan harus jadi perhatian pemerintah pusat. Betul. Ada banyak bidang, banyak pemegang keputusan-keputusan yang harus saling mendukung, Mbak. Oke, Pak. Nah, kalau tadi kan kita memang dikaitkan dengan identitas budaya dan sosial masyarakat ya, Pak ya. Lalu kalau misalkan untuk dikaitkan dengan globalisasi, Pak, apakah globalisasi media itu memperkuat atau justru mengikis kearifan lokal dalam cara masyarakat berkomunikasi gitu, Pak? Itu dari sudut pandang kita dulu. Ketika dari awal kita sudah berpedoman, globalisasi harus menguntungkan saya. Maka saya harus lakukan seperti ini. Nah, sebagai stakeholder, maka kita harus melakukan tindakan, membuat kebijakan supaya masyarakat tahu bahwa globalisasi harus menguntungkan kita. Yang bisa kita lakukan apa? Ini. Oke. Maka kita gunakan itu, kita manfaatkan globalisasi. Jangan hanya melihat globalisasi sebagai sesuatu yang wah dan masuk akhirnya mengancam kita nggak lakukan apa-apa. Ya. Yang jadi masalah kan itu. Jadi seringkali yang saya lihat adalah sudut pandang yang kurang pas oleh sebagian besar masyarakat kita. Di kita banyak orang pintar yang sudah tahu gitu cara membuat globalisasi menguntungkan kita. Tetapi kan banyak di antara masyarakat kita yang tidak seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira itu kenapa Pak bisa terjadi? Apakah memang ada pola komunikasi yang kurang? Terutama kan maksudnya hal seperti ini kan juga pastinya tentunya ada harus ada peran dari pemerintah pusat juga gitu Pak. Apakah itu masih kurang atau seperti apa? Karena kan meskipun ada beberapa orang atau pihak misalnya seperti akademisi atau yang di pemerintah mungkin sudah mengerti akan hal tersebut, tapi kan masyarakat kita belum. Apakah itu ada masalah komunikasi dalam hal tersebut atau gimana Pak? Jadi gini, pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi strategi pemerintah yang akan dilakukan apa. Ya. Kemudian bagaimana merangkul segenap aspek masyarakat untuk turut mendukung. Banyak organisasi LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lain itu harus dilibatkan ya, dengan mengikuti rencana-rencana dari pemerintah tadi. Nah, kemudian masyarakat. Nah, sekarang kan masyarakat kan sangat beragam ya. Kita pada ketika globalisasi mulai masuk ke Indonesia, pada saat itu kan belum merata. Betul, media sosial, belum merata internet. Itu kan juga menjadi kendala. Ketika kita lakukan itu ternyata sebagian besar tidak tahu. Tidak itu masalah ya. Akhirnya kan ada ketimpangan. Sehingga orang yang melakukan kerjanya untuk mengambil keuntungan dari globalisasi ini itu tidak terdukung oleh atau tidak dirasakan atau tidak melibatkan masyarakat sebagian besar hanya karena ketimpangan tadi. Nah, kita tidak perlu rendah hati ya. Kita tidak perlu kita udah ketinggalan, kita nggak bisa untuk ngapa-ngapain. Tidak, pemerintah sudah lakukan banyak hal untuk mengatasi itu. Tinggal kita yang penting kesadaran kita. Kalau gitu, gimana caranya perkembangan zaman ini, globalisasi ini menguntungkan saya, menguntungkan kita, menguntungkan negara kita. Itu yang penting. Tapi mungkin sampai sekarang masih banyak yang belum sadar gitu ya, Pak, dari masyarakatnya. Lalu Pak, sebenarnya apa juga sih tantangan dalam menjaga etika komunikasi di tengah kebebasan berekspresi di ruang digital ya? Seperti kan misalkan kita udah lihat ya di medsos, TikTok paling sering. Itu bagaimana Pak? Jadi gini, etika di dalam komunikasi itu juga ada pergeseran. Ya, salah satu contoh, Gen Z itu lebih senang menggunakan kata aku daripada saya. Padahal itu kan berbeda. Gitu. Kalau aku itu ngomong dengan teman sebaya, memang akrab. Dia lupa ketika bicara dengan orang tua, orang yang usianya di atasnya, atau misalnya dalam waktu pada saat
kuliah menggunakan kata aku. Itu saja sudah merupakan pergeseran. Pergeseran kan itu adalah pergeseran etika di dalam komunikasi. Kemudian kita lihat pergeseran itu juga salah satunya contoh itu adalah dengan adanya COVID kemarin, itu kan juga membuat pergeseran etika komunikasi juga. Salah satunya contoh kalau kita sering salaman, kemudian akhirnya berubah menjadi namaste. Ya, kan itu kan, karena untuk jaga jarak. Tetapi kan sekarang sudah normal lagi, tapi itu tidak kembali seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan media sosial, etikanya pun juga seringkali tidak terkontrol. Betul. Itu masalah etika komunikasi yang harus diedukasikan ke masyarakat, diajarkan ke masyarakat. Itu terjadi kenapa? Karena di kita belajar, ya mahasiswa belajar, tetapi kan masyarakat secara garis besar kan tidak, kan itu. Betul, Pak. Tidak semua masyarakat kita itu mendapatkan kesempatan untuk ambil perguruan tinggi, kuliah gitu. Bagus pemerintah sudah mendorong supaya semua orang bisa kuliah, itu sudah sangat bagus. Tetapi sementara ini kan belum tercapai kan. Tetapi kan harapan kita kan ke sana. Nah sekarang etika itu harus disampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Bagaimana sih beretika di dalam media sosial? Apa sih yang boleh kita sampaikan? Bagaimana cara menyampaikannya? Gitu. Jadi pergeseran itu memang luar biasa etika dan menjadi pemikiran kita. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan seringkali jadul. Jadi ngerasanya kita terlalu jadul gitu ya. Kayak itu. Padahal ada satu hal yang tidak dirasakan mahasiswa atau generasi muda, bahwa orang tua itu sudah melewati lebih banyak perjalanan daripada generasi muda. Gitu. Nah, biasanya nanti akan merasakan ketika generasi muda ini yang sekarang Gen Z ini nanti menjadi orang tua. Betul. Dia akan merasakan, dan yang terjadi adalah penyesalan itu terlambat, Pak. Biasanya memang gitu, Pak. Ya, kalau misalnya di awal pendaftaran namanya, bukan Nah, Pak, terkait pergeseran etika tadi kan, misalkan seperti panggilan gitu ya Pak. Biasanya kan kita misalnya terbiasa kalau misalnya dengan dosen atau dengan guru itu saya gitu. Tapi ada juga karena pergeseran etika tadi misalnya manggilnya jadinya aku begini Pak, aku begini. Nah, betul. Tapi mungkin Pak, misalkan untuk sebagian orang termasuk saya juga atau beberapa dosen atau guru itu dianggap tidak sopan kan Pak. Tapi gimana kalau yang menggunakan panggilan aku begini, itu menurut dia itu benar Pak. Nah itu gimana Pak? Apakah itu perlu diluruskan atau sebenarnya itu ya sudah itu menjadi hal yang wajar karena pola komunikasi yang sudah berubah gitu. Itu memang pertama pola komunikasi itu memang sudah berubah. Nah ketika kita mengajarkan ke masyarakat bahwa itu salah atau benar, itu harus kembali dari pendidikan. Kita nggak bisa langsung masuk ketemu saya ngomong kamu salah ini, kita juga nggak bisa begitu juga. Gitu. Itu kan memang berawal harusnya ketika belajar dari bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan ya, EYD ya. Kalau zaman saya EYD ya, mungkin kalau zaman sekarang kan istilahnya bisa berubah. Itu dari situ belajar dari awal, ketika ada salah itu diperbaiki dan itu harus seragam. Harus dilakukan di seluruh lembaga pendidikan sama itu ini yang benar, ini yang salah itu. Terus apakah ketika salah terus akhirnya diberikan sanksi ya tidak juga gitu. Yang penting kamu salah gitu. Tapi kalau di ujian salah ya salah. Kan itu. Beda ya Pak. Betul. Jadi kan kita lihat bahwa pergeseran itu tidak bisa dihindari. Itu, dan kita juga tidak bisa juga langsung memvonis kamu salah dan sebagainya. Tidak. Tetapi kalau misalnya itu masuk di dalam bahasa tulisan, itu tidak ada ampun, coret. Betul. Itu harus sesuai standar standar penulisan yang baik gitu. Tapi kalau dalam komunikasi oke lah gitu kan. Saya sendiri kadang-kala ketika ngobrol dengan mahasiswa, akrab dengan mahasiswa, apapun cara bahasanya, cara berbicara ya saya biarkan aja. Tetapi ketika bimbingan saya baru ngomong. Gitu. Kenapa nggak ngomong dari kemarin Pak? Ya kan beda konteks. Kan gitu. Iya, ini kan konteksnya bimbingan kan gitu ya. Gitu.
Lalu Pak, kalau berdasarkan pandangan Pak Danis ya, bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengatur dan membimbing pola komunikasi digital di masa depan? Apakah memang sudah ada kemajuan atau misalnya sebenarnya masih stuck di sini aja gitu? Kalau lihat bagaimana pemerintah itu bisa mengatur hal itu menurut saya masih belum berjalan sebagaimana mestinya ya. Yeah. Nah, pertanyaannya harus bagaimana? Apakah harus mengharapkan pemerintah? Tidak dong. Oke. Ya, ini kan ketika saya berada di lembaga pendidikan, saya masuk di Institut Bisnis Informatika Kuikiangi, ya. Ini adalah mahasiswa saya. Saya nggak perlu menunggu pemerintah. Ya, saya nggak perlu menunggu pemerintah. Maka apa yang kita rencanakan, ya kita bahas di tataran pimpinan. Ya, ketika sudah ada kesepakatan, sudah ada persetujuan, jalan. Gitu. Tidak perlu menunggu pemerintah, karena kalau menunggu pemerintah seringkali juga terlambat juga. Karena kan pemerintah ketika membuat kebijakan kan juga harus bicara dengan banyak pihak kan. Betul, salah Pak. satunya bisa jadi harus bicara juga dengan DPR. Itu repot lagi. Selama kita melihat itu tidak benar, segera kita perbaiki. Tidak perlu menunggu. Ya. Nah, kemudian ketika kita harus mempublikasikan atau menyebarkan atau mengedukasi masyarakat, maka kita lakukan dengan jalur akademik juga. Iya. Kita publish di jurnal. Betul. Kita membuat program-program yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat itu. Sambil pemerintah memperbaiki langkah demi langkah. Kita nggak bisa menunggu pemerintah itu. Iya, betul. Jadi ya beriringan ya Pak ya. Yes, betul sekali. Nah, terkait masih pemerintah juga ya Pak. Sebenarnya kalau dari Pak Danis, apa sih Pak kira-kira kebijakan atau kerangka regulasi yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi dinamika komunikasi digital Pak? Kira-kira perlu nggak Pak? Itu sangat perlu ya. Regulasi itu satu hal yang penting, karena itu yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan media sosial itu berada di jalur yang benar. Media sosial itu seperti pisau, bisa kita gunakan untuk sebesar-besar manfaat kita, ya. Tetapi orang juga bisa menggunakan media sosial itu untuk kejahatan, ya, satu hal yang buruk. Nah, maka regulasi itu harus ada, harus kuat, ya, harus kuat dan harus semakin dalam. Kan kalau hanya di tataran atas saja, itu yang buruk-buruk itu tetap ada terus. Gitu. Betul, seperti Pak. Contoh sekarang ya, contoh sekarang itu bagaimana pemerintah berusaha memberantas pinjol, itu tetap ada terus. Nah, itu kan masalah itu. Nah, regulasi itulah yang harus diperbaiki. Betul. Terkait regulasi di media sosial yang berada di koridor komunikasi tadi, ya, itu harus kuat, tidak bisa ditolerir. Betul, sebagai gitu. guidelines juga ya Pak ya. Betul, harus. Lalu Pak, kita juga mau tahu ya Pak, apa sih kompetensi komunikasi yang harus dimiliki khususnya untuk generasi muda ya atau saat ini Gen Z agar mampu beradaptasi dengan tantangan di masa depan, meskipun kita tahu ya Pak ya skill yang dimiliki generasi muda itu lebih canggih lah daripada dulu gitu. Gimana Pak? Kembali ke itu tadi yang pertama ya, bahwa di dalam ketika belajar ilmu komunikasi itu kan pertama segala bidang yang terkait dengan kreativitas, ya, empati kepada manusia, sesama manusia, kemudian intuisi manusia. Nah, kemudian ketika turunkan di dalam bidang apa, keahlian apa ya, keahlian komunikasi antar pribadi, keahlian komunikasi massa, ya, kemudian secara teknis ya, keahlian teknis terkait dengan media digital, itu yang harus dikuasai oleh masyarakat. Tetapi di luar itu kan kita juga harus tahu, karena kita bicara dengan kita harus menguasai yang terkait dengan empati manusia, maka kita harus menguasai juga psikologi komunikasi itu. Betul. Harus kita kuasai, kan itu. Itu kan dasar-dasar komunikasi juga ya Pak. Itu memang itu. Nah, itu sudah benar diajarkan di berbagai kampus, itu sudah benar.
Hampir Betul. 99% lah itu pasti sudah benar Iya. gitu. Dasar itu. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikannya? Betul. Kan itu. Kita udah ajarkan. Nah, harapannya adalah di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu bisa menggunakan itu. Jadi bukan kita abaikan kuliah sudah selesai habis itu kita nggak pelajari lagi Yaudah, kan gitu enggak ya. itu sama saja kita semalaman kita belajar besok pagi ujian lupa. Lupa. Gitu. Oke, Pak. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, Pak, Oke. dari saya untuk pertanyaan untuk Bapak. Harapan Bapak apa sih terhadap perkembangan komunikasi di hari ini dan untuk di masa depan khususnya di negara kita, Pak, di Indonesia? Oke, perkembangan ilmu komunikasi yang saya harapkan ya itu adalah komunikasi yang beradab, ya, adaptif, ya, kemudian antisipatif terhadap perkembangan zaman, ya, dan ujungnya adalah apapun itu harus menguntungkan saya, menguntungkan kita, Betul. menguntungkan bangsa dan negara kita itu. Oke, baik Pak Danis. Ya teman-teman, tadi kita baru aja diskusi dan ngobrol-ngobrol sama Pak Danis terkait situasi komunikasi saat ini ya, bagaimana pola komunikasi itu berjalan khususnya di Indonesia ya Pak ya. Terus kita kaitkan juga dengan digital itu seperti apa, peran akademisi dan pemerintah juga seperti apa yang kita harapkan nantinya pola komunikasi kita di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih adaptif lagi ya Pak ya, dan bermanfaat untuk semuanya. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danis, terima kasih. Terima kasih Mbak Nora. Untuk menyatakan berhenti.